Pernikahan adalah salah satu momen yang paling sakral di dalam kehidupan manusia. Melalui ikatan perkawinan itu menjadikan dua individu saling berjanji untuk mencintai dan menjaga satu sama lain. Semua orang yang belum menikah pasti sedang mendambakan hal itu terjadi. Mereka tentu memiliki harapan yang tinggi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik setelah berumah tangga nantinya. Namun sayangnya jika kita sampai salah menemukan pasangan yang tepat, maka jalinan pernikahan tersebut malah menjadi sebuah petaka yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Seperti halnya pada kisah yang ingin saya bagikan ini, di mana ada seorang wanita yang harus menjadi korban atas tindakan yang dilakukan oleh kakak ipar bersama mertua serta suaminya. Si wanita tersebut awalnya diduga telah memberhentikan hidupnya sendiri di dalam kamar. Dia ditemukan dalam kondisi yang terikat pada sebuah kusen dan tergantung di sana. Akan tetapi setelah diselidiki secara lebih mendalam oleh satuan petugas kepolisian, di sana mereka ternyata mendapatkan banyak bukti atas persekongkolan satu keluarga dari suami korban. Mereka nyatanya telah melakukan eksekusi kepada si wanita tersebut, dan ketiganya mengaku bahwa perbuatan itu adalah sebuah hukuman yang nyata terhadap korban karena dianggap telah durhaka. Dia sudah menghina keluarga karena perilaku yang suka melawan perintah dari suaminya sendiri. Dalam beberapa interogasi yang sudah dilakukan oleh para petugas, ketiga pelaku itu juga sama sekali tidak menyesali atas semua yang sudah terjadi. Sang ibu berkata bahwa menantunya itu memang pantas untuk dihukum seperti itu. Lalu bagaimana kronologis yang lebih mendetail atas peristiwa tersebut? Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakannya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Sebuah tragedi yang tentu sangat mengejutkan untuk siapa saja yang mendengarnya. Terlebih perbuatan itu dilakukan atas dasar kehormatan keluarga tetapi dengan cara menghilangkan nyawa seorang manusia. Si gadis yang menjadi korban itu bernama samaran Vina Sulistiawati yang berusia sekitar 18 tahun. Dia bertempat tinggal di desa Sariwa di Kecamatan Jerowaru di Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut keterangan yang disampaikan oleh pihak keluarga, sosok dari Vina sebenarnya adalah orang yang sangat interaktif dan suka mengobrol. Dia bahkan suka bersosialisasi dengan para tetangga dan kebanyakan sering keluar rumah untuk bermain bersama dengan teman-teman terdekatnya. Sayangnya kepribadian itu kemudian berubah ketika gadis 18 tahun tersebut harus dipaksa berhenti sekolah. 2 tahun belakangan ini dia lebih suka menghabiskan waktunya di dalam kamar untuk memainkan ponsel miliknya. Selain itu, Vina juga memilih untuk bersikap dingin kepada kedua orang tuanya. Dia cenderung menutup diri dan tidak lagi mau bercerita ataupun sekedar mengobrol bersama dengan keluarganya. Faktor utama yang membuat Vina harus putus sekolah dikarenakan keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan. Bapaknya hanya seorang buruh bangunan yang jarang sekali mendapat kesempatan untuk bekerja. Hingga hal itu kemudian membuat Vina dan kedua adiknya harus hidup pada keterbatasan finansial. Kondisi pendidikan mereka harus dikorbankan demi kebutuhan hidup keluarganya untuk makan sehari-hari. Dari sini sebenarnya Vina mulai merasa gejolak batin yang luar biasa di dalam dirinya. Dia benar-benar kehilangan sebuah harapan untuk masa depan setelah putus sekolah. Dalam beberapa kesaksian yang disampaikan oleh teman terdekatnya juga menyebutkan bahwa Vina sempat merasa malu dan frustasi dengan keadaan ekonomi dari keluarganya yang berada di garis kemiskinan. Hingga setelah berdiam diri selama beberapa hari di dalam kamar dan memainkan ponsel, di sana Vina kemudian berkenalan dengan seorang pria di salah satu media sosial miliknya. Pria itu Muhammad Rizal yang berusia sekitar 21 tahun. Dia mengaku sudah bekerja di salah satu perusahaan otomotif di daerah Lombok Utara. Singkat cerita, hubungan yang terjalin antara Vina dan Muhammad Rizal kemudian semakin intens. Mereka sering mengirim pesan singkat dan melakukan panggilan suara setiap malam. Hingga akhirnya si pria tersebut secara tidak langsung membuat gairah hidup dari Vina kembali ada. Dia juga mulai mencurahkan segala kegelisahan serta keresahan yang sedang dialaminya terkait masalah pendidikan dan masa depan. Setelah beberapa minggu mereka berhubungan, Vina kemudian semakin merasa nyaman atas kehadiran dari pria yang dikenalnya di media sosial tersebut. Di sana mereka juga sudah melakukan pertemuan dan bertatap muka satu sama lain.
Hingga akhirnya keduanya kemudian memutuskan untuk memiliki hubungan dengan status berpacaran. Pada beberapa kesempatan Muhammad Rizal juga sering mengungkapkan bahwa dirinya berniat untuk menjalin hubungan ke arah yang lebih serius. Dia mengatakan bahwa dirinya sudah tidak lagi mencari wanita lain dan akan membawa Vina pada jenjang pernikahan. Dari sini harapan atas janji yang diberikan oleh sang pacar kemudian membuat Vina sangat bahagia. Pria itu seperti seorang malaikat yang datang dia saat dia benar-benar membutuhkan. Pikiran negatif atas masa depan yang hancur setelah putus sekolah juga sudah sirna begitu saja. Dia sekarang mulai membayangkan kehidupan yang lebih baik lagi setelah menikah nantinya. Hingga setelah beberapa bulan berikutnya, Muhammad Rizal kemudian membuktikan bahwa janjinya bukan sekedar omong kosong terkait niatan keseriusan. Dan pada kesempatan ketika sedang berduaan dia kemudian mengajaknya untuk membangun rumah tangga. Muhammad Rizal berkata bahwa dirinya sudah sangat yakin untuk menjadikan Vina sebagai istrinya dan mereka kemudian bersepakat untuk berkonsultasi dengan pihak keluarga terlebih dahulu. Menurut keterangan yang saya dapatkan, awalnya kedua orang tua dari Vina sempat tidak setuju atas niatan baik tersebut. Sang ibu bahkan beranggapan bahwa putrinya belum siap menjadi istri orang karena umurnya masih sangat muda. Dia juga takut bahwa Vina tidak bisa menjalankan itu sebab sedari kecil hidupnya masih diurus dan dilayani kedua orang tuanya. Akan tetapi ketika itu Muhammad Rizal kemudian memberikan keyakinan terhadap mereka, dia juga berjanji untuk menjaga serta membimbing Vina saat sudah menjadi seorang suami. Singkat cerita, setelah mendapat lampu hijau dari kedua orang tua pacarnya, Muhammad Rizal kemudian langsung membawa keluarganya untuk menghadap mereka. Dan di sana kedua belah pihak akhirnya bersepakat untuk menikahkan putra dan putrinya. Pada proses ini diyakini bahwa niatan dari Muhammad Rizal dan Vina adalah sebuah niat yang baik dan mereka tidak boleh menjadi penghalang. Menurut keterangan yang saya dapatkan, kedua sepasang itu akhirnya menikah di halaman rumah dari kedua orang tua Vina. Mereka mengadakan pesta dengan cukup sederhana dan hanya mengundang kerabat ataupun sanak saudara yang terdekat saja. Di sini gadis yang baru tepat berusia 18 tahun itu tentu merasa sangat bahagia. Meskipun akad nikah dilangsungkan hanya secara agama dan tidak tercantum di negara. Karena faktor usia yang memang belum memenuhi syarat untuk mendapat buku nikah di kantor desa setempat. Pada beberapa kesaksian dari teman terdekatnya, mereka sempat mendengar banyak sekali ucapan rasa syukur dari Vina setelah resmi menjadi seorang istri. Di sini dia benar-benar sudah tidak lagi merasakan bahwa masa depannya terbuang sia-sia setelah putus sekolah. Dan tentu memiliki harapan untuk menjalani hidup yang lebih baik serta menjadi istri yang soleha. Singkat cerita, keesokan harinya setelah melangsungkan pernikahan, Vina Sulistiawati kemudian dibawa ke rumah dari suaminya yang berada di Lombok Utara. Keduanya ternyata memang sudah saling bersepakat untuk tinggal di sana sebelum memutuskan menikah. Pada proses ini, gadis 18 tahun itu tentu harus menyesuaikan diri dengan keluarga besar dari suaminya. Di sana pasti banyak sekali perbedaan kultur budaya serta kebiasaan yang selama ini dia jalani di rumah kedua orang tuanya. Awalnya pihak keluarga termasuk kedua mertua itu sangat menyambut baik kedatangannya di rumah itu. Mereka juga membuka diri untuk berinteraksi dan akan membantu menyediakan segala kebutuhan hidup selama di sana. Sayangnya setelah keesokan harinya Vina malah mulai disuruh untuk mengerjakan pekerjaan rumah secara keseluruhan. Sang ibu mertua berkata bahwa sebagai seorang istri dia harus melaksanakan setiap kewajibannya terhadap sang suami. Seperti halnya menyapu dan membersihkan rumah ataupun melayaninya di atas ranjang kasur. Akan tetapi tugas yang diberikan oleh sang mertua ternyata sangat berlebihan. Dia bahkan harus mencuci pakaian serta memasak untuk satu keluarga dari suaminya. Pada momen ini Vina benar-benar merasa janggal atas statusnya sebagai seorang istri. Terlebih Muhammad Rizal juga bersikap sangat otoriter dan selalu memaksakan kehendak. Pria itu berkeyakinan bahwasanya sebagai seorang istri Vina harus mengerjakan setiap perintahnya.
Perselisihan paham kemudian terjadi antara pasangan suami istri baru tersebut. Mereka terlibat perdebatan dan pertikaian pada minggu pertama dalam pernikahan itu. Tidak lain permasalahannya terletak pada keegoisannya masing-masing dan tidak ada yang mau mengalah satu sama lain. Pada posisi ini, Vina Sulistiawati tentu beranggapan bahwa dia dinikahi bukan untuk dijadikan sebagai seorang pembantu. Dia bahkan sempat memarahi suaminya karena seperti sedang dimanfaatkan oleh sang mertua. Tidak butuh waktu yang lama, kondisi ini kemudian membuat Vina langsung terjatuh mentalnya. Bayang-bayang mengenai pernikahan yang berjalan baik nyatanya tidak sesuai dengan realita yang sedang dia jalani. Sebagai seorang gadis yang baru belajar memahami pekerjaan rumah, hal ini tentu sangat melelahkan. Dia masih banyak sekali menyesuaikan diri untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu rumah tangga. Banyak pekerjaan yang belum bisa dia lakukan seperti memasak makanan ataupun pekerjaan yang lainnya. Sayangnya Muhammad Rizal tidak memahami apa yang sedang dirasakan oleh sang istri. Ketidakstabilan emosi di antara keduanya itu kemungkinan besar terjadi karena faktor usia yang tergolong masih sangat muda. Mereka masih mengedepankan emosinya masing-masing tanpa mencari solusi yang pasti. Menurut keterangan yang saya dapatkan, sekitar 2 minggu berada di rumah dari sang mertua tersebut, Vina akhirnya mulai menyerah dan meminta untuk pulang ke rumah dari kedua orang tuanya. Dan dalam keadaan yang sedang marah, Vina akhirnya meminta dijemput oleh kakak kandungnya. Di sana dia juga bercerita bahwa dirinya tidak betah serta diperlakukan yang tidak pantas di rumah mertuanya tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya Muhammad Rizal kemudian datang menemui istrinya. Di sana dia kemudian mencoba untuk membawanya kembali untuk tinggal di rumahnya. Sayangnya upaya penjemputan itu gagal dilakukan. Gadis 18 tahun tersebut tetap bersikukuh untuk tidak mau kembali dan berkata bahwa sudah tidak mau dijadikan sebagai seorang pembantu dari keluarga suaminya. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Muhammad Rizal di hadapan para petugas kepolisian, dia berkata bahwa dirinya harus menjemput sang istri sebanyak 3 kali di rumah kedua orang tuanya. Gadis itu benar-benar sangat egois dan sempat mengucapkan perkataan yang sangat tidak pantas terhadap kedua orang tuanya. Di sini Muhammad Rizal sempat sangat kesal dan kecewa. Mereka baru menikah selama kurang lebih 3 minggu, namun sudah banyak diisi oleh drama dari sang istri. Hingga setelah dia berjanji bahwa tidak akan lagi menitik beratkan pekerjaan rumah kepadanya, Vina Sulistiawati akhirnya mau pulang ke rumah dari mertuanya. Pada pengakuan lanjutan yang disampaikan oleh Muhammad Rizal, di sana dia mengatakan bahwa konflik yang terjadi itu ternyata masih berlanjut setelah istrinya sudah di rumah kedua orang tuanya. Dia benar-benar sangat menyebalkan dan membuatnya sangat kecewa. Kesepakatan untuk tidak mengerjakan rumah malah dimanfaatkan untuk bermalas-malasan di dalam kamar. Di sini Muhammad Rizal mengaku bahwa dia sudah ditolak sebanyak 5 kali untuk melakukan pertempuran di atas ranjang kasur. Istrinya selalu saja mengancam untuk pulang ke rumah jika dia berani sampai membentak atau mengomelinya. Pada momen tersebut Muhammad Rizal kemudian berkonsultasi dengan sang ibu dan kakak kandungnya. Di sana dia tidak habis pikir dengan perilaku sang istri yang seperti sudah menyepelekannya dengan begitu saja. Dia beranggapan bahwa tindakan dari sang istri sudah sangat durhaka dan Muhammad Rizal mengungkapkan keinginannya untuk memberi hukuman terhadapnya. Usulan dari Muhammad Rizal ternyata mendapat tanggapan yang serius dari sang ibu dan kakaknya. Mereka juga merasa bahwa Vina sudah sangat keterlaluan dan tidak menghargai keluarga tersebut. Sikapnya yang selalu jutek dan ucapannya selalu judes membuat mereka selalu jengkel, dan puncaknya memang hukuman adalah tindakan yang pantas demi membela kehormatan keluarga. Menurut keterangan yang berhasil saya dapatkan, perencanaan itu kemudian tersusun sangat rapih di dalam benak Muhammad Rizal. Dia benar-benar membulatkan tekad atas segala rasa amarahnya terhadap sang istri. Hingga pada momen ini, sang ibu kemudian menyediakan seutas tali tambang dan yang bertugas untuk melakukan eksekusi adalah kedua putranya. Singkat cerita, rangkaian itu akhirnya dilakukan. Mereka bertiga melakukan tindakan tersebut di rumah pada waktu malam hari dan Vina Sulistiawati tidak bisa melakukan perlawanan hingga terjebak pada akhir hidup yang memilukan.
Menurut keterangan yang disampaikan oleh sang ibu, setelah mereka mengetahui bahwa sang menantu sudah tidak lagi bernapas, ketiganya kemudian berpura-pura menaruh tubuh dari Vina di atas sebuah kusen. Singkat cerita, tubuh dari Vina Sulistiawati pertama kali ditemukan oleh istri dari kakaknya Muhammad Rizal. Dia tentu sangat terkejut dan langsung memberitahukannya kepada sang suami serta sang ibu mertua. Pada momen ini mereka tentu berlagak seperti aktor sungguhan dan Muhammad Rizal juga menangisinya serta menuduh bahwa semua ini adalah tindakan yang dilakukan oleh korban itu sendiri. Para petugas kepolisian juga sudah datang ke sana. Mereka kemudian melakukan evakuasi dan menginterogasi satu keluarga tersebut. Sayangnya sandiwara dari ketiganya ternyata mampu dipecahkan oleh para penyidik. Banyak kejanggalan yang menginformasikan bahwa Vina Sulistiawati tidak memberhentikan hidupnya sendiri, namun dieksekusi oleh sang suami beserta ibu mertua dan kakak kandung Muhammad Rizal. Hingga ketiganya kemudian diringkus tanpa perlawanan. Dengan serentetan interogasi mereka akhirnya mengakui semua perbuatan yang sudah dilakukan. Menurut keterangan yang saya dapatkan, pada vonis awal yang diberlakukan di persidangan menyebutkan bahwa satu keluarga itu akan dihukum selama seumur hidup. Putusan yang sangat adil atas apa yang sudah terjadi atas akhir hidup gadis 18 tahun tersebut. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya dan kisah serupa tidak akan lagi terulang kembali di kehidupan kita maupun keluarga terdekat kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.